di dalam Kemendikbud nomor 59 terkait dengan pedoman pembelajaran dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ibu Bapak, di dalam Kemendikbud tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan di program sekolah penggerak pada tahun 2021, ajaran 2021, dan selama 1 semester sudah dilakukan evaluasinya dan beberapa waktu lalu sudah disampaikan kepada Mas Menteri terkait dengan kurikulum, dan salah satu poin penting terkait dengan kurikulum adalah adanya penyusunan kurikulum sekolah penggerak, di mana di dalam laporannya disampaikan ini masih menjadi beban administrasi bagi satuan pendidikan di dalam menyusunnya. Maka concern itulah yang kita lakukan perbaikannya di dalam Kepmennya. Nanti di dalam Kepmen tersebut memang sudah mendelegasikan perlunya adanya penyusunan panduan kurikulum operasional. Perlu kami sampaikan juga, penyusunan panduan kurikulum operasional ini sedang kita lakukan sekarang, lagi tahap untuk mereview dulu panduan yang ada. Setelah itu kita akan mulai melakukan revisi terhadap isi dari panduan tersebut, yang hasilnya kita targetkan selesai di akhir bulan Maret, jadi bulan April atau bulan Maret. Harapannya nanti Ibu Bapak pada saat melatihkan, karena proses pelatihan mungkin setelah bulan Maret ini, ke satuan pendidikan nanti mengacunya kepada panduan yang terbaru. Karena ada beberapa yang kita hilangkan di dalam panduan, kemungkinan kita hilangkan dan kita perbaiki di dalam panduan ini. Di dalam panduan ini Ibu Bapak, pertama kita pertegas posisi kurikulum operasional. Jadi kurikulum operasional ini beberapa pernyataan ini sudah kita tuangkan di dalam Kepmennya, sehingga ini yang menjadi rujukan yang sudah fixnya. Ada 2 slide yang saya tampilkan ini, fix yang ada di dalam Kepmennya. Pertama, kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang ditetapkan. Lalu kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan dan daerah. Dan ini yang kita dorong dalam pengembangannya satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Ini kita kalimatnya sebaiknya, agar tidak menjadi wajib dan membebani satuan pendidikan pada saat menyusun kurikulum operasionalnya. Selanjutnya Ibu Bapak, yang ada di dalam Kepmen tersebut, yang sebelumnya di dalam panduannya, termasuk dalam Kepmen yang ada saat ini, yang ada di program sekolah penggerak, dan di dalam panduannya kita tuangkan adanya prinsip-prinsip dan komponen minimal. Kita cabut prinsip-prinsipnya sehingga di dalam Kepmen itu hanya ada komponen minimalnya saja. Komponen minimalnya itu pun sudah kita kurangi. Jadi kalau di dalam komponen minimal yang sebelumnya itu adanya evaluasi dan pengembangan, nah sekarang komponen minimalnya hanya ini, karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi hanya komponen ini saja yang diminta perlu ada. Jadi karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ada komponen yang sebelumnya, komponen evaluasi dan pengembangan sudah kita hilangkan, menjadi bukan wajib yang perlu ada di dalam kurikulum operasional. Ini kita untuk lebih menyederhanakan di dalam kurikulum operasionalnya. Prinsip sudah kita hapus, lalu komponen minimal saja yang perlu ada di dalam kurikulum operasional. Dan fixnya nanti bagaimana penerjemahannya, ini yang lagi kita kembangkan lebih lanjut di dalam panduannya. Lalu Ibu